Kita akan melanjutkan sermon series kita, Kebenaran Injil untuk pergumulan masa kini. Hari ini kita akan berbicara tentang menemukan makna yang sejati di dalam Kristus. Kalau kita berbicara tentang makna, saya yakin, saya percaya semua orang itu mencari makna. Enggak peduli orang ateis, orang agnostik, orang yang merasa dirinya religius atau mungkin skeptis, punya satu kesamaan, yaitu mencari makna, mencari hidup yang penuh arti. Mungkin beberapa teman-teman yang single-single merasa, kalau suatu hari saya punya pasangan, maka hidup saya menjadi bermakna. Hati-hati saudara, yang single-single. Pasangan kalau enggak pas hanya jadi angan-angan saudara ya. Atau aku kalau punya pasangan, nanti ada yang ngucapin good morning, selamat pagi setiap hari. Kalau cuma mau selamat pagi, datang ke minimart terdekat ya. Selamat pagi kakak, ya. Selamat berbelanja. Atau sudah punya pasangan, kok gini-gini aja ya. Kok hidupku gitu-gitu aja. Bahkan saya pun pernah terjebak dalam perasaan yang demikian. Wah, kalau saya suatu hari menikah, saya membesarkan anak bersama istri saya, kemudian liburan bareng, bahkan saya berandai-andai membungkusnya dengan sesuatu yang rohani. Nanti kita pelayanan bareng gitu. Tapi kalau berhenti di situ, maka hidup kita akan kosong. Saya bukan mengatakan pernikahan saya kosong ya saudara ya dan tidak bermakna, enggak. Tapi kalau kita berhenti di sana, maka semuanya hanyalah sebuah kehampaan. Semuanya adalah kekosongan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kita akan melanjutkan sermon series kita dari kitab Mazmur. Walaupun Mazmur tapi ini bukan cowok ya, karena Mazmur saudara ya. Jadi kita membaca bergantian ya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya mohon kita bisa bergantian membaca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bapak Ibu yang terkasih, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Jadi kalau saya boleh sedikit menjelaskan konteks historis di dalam Mazmur 1 ini. Ceritanya bangsa Israel itu sedang pulang dari pembuangan dari Babel. Mereka hidup bersama-sama dengan orang Babel sampai mereka tidak bisa menentukan identitas mereka. Karena mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Otomatis filosofinya, nilainya, cara pandangnya itu campur-campur. Mereka nggak bisa menavigasi identitas mereka. Mereka tidak bisa menjalankan hidup mereka sebagaimana mestinya Allah memanggil mereka. Oleh karena itu, para sarjana teologi bersepakat bahwa Mazmur 1 ini merupakan pengantar untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa menavigasi perjalanan iman mereka. Jadi ada dua benang merah di sini. Ada dua jalan hidup. Jalan sebagai orang benar dan jalan orang fasik. Jadi kita melihat benang merah yang begitu luar biasa di dalam seluruh Mazmur ini. Oleh karena itu kalau Anda ingat minggu lalu, Pastor Mike berkhotbah tentang ini, berapa banyak Anda diberkati, amin. Jadi memberikan sebuah kontras antara pohon dan sekam. Sama-sama katakan pohon dan sekam. Pohon ini apa? Yang ditanam, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah. Sekam ini gambaran orang fasik. Mereka yang berterbangan, rapuh, kosong, ditiup angin, tidak punya masa depan. Oleh karena itu kita akan membahas 3 poin penting yang bisa kita pelajari dan kita renungkan, saudara. Yang semangat sama-sama katakan, aye. Yes, mantap. Jadi yang pertama,
meninggalkan nasihat orang fasik. Yang kedua, memahami makna sejati dalam pengenalan akan firman. Ketiga, menghidupi makna hidup yang sejati dalam Kristus. Yang pertama kita akan belajar dari Mazmur 1 ayat 1. Kita sama-sama baca, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hari ini mungkin kita punya masalah yang mirip-mirip dengan orang Israel. Kita dibombardir dengan value-value yang campur aduk. Ada sedikit unsur Tuhan, unsur pandangan dunia, value dunia, filsafat dunia, plus ambisi pribadi kita. Campur-campur. Semua orang ngomongin makna. Semua orang bisa menjelaskan atau mendefinisikan makna menurut perspektifnya masing-masing. Mungkin itu membuat kita bingung. Terus yang benar gimana? Terus yang Alkitabiah gimana? Yang menurut firman Tuhan bagaimana? Saya memberikan sedikit gambaran pembeda antara pandangan orang fasik dan iman Kristen. Harapannya supaya Anda tidak bingung lagi menentukan arah atau membedakan bagaimana yang Alkitabiah atau pandangan orang fasik. Orang fasik, orang dunia ngomongnya kayak gini. Kebenaran itu relatif. Tapi iman Kristen, kebenaran itu absolut. Kebenaran hanya ditemukan di dalam firman Tuhan. Enggak lah, enggak usah sok paling benar. Semua orang menafsirkan merasa dirinya paling benar. Ngapain? Sudahlah, nggak usah ikuti firman Tuhan. Yang penting berperilaku baik. Nggak usah merugikan orang lain. Jangan bikin susah orang. Yang penting kamu itu saling menghargai. Jangan memaksakan kehendak. Wah, ini bahaya. Ini adalah pandangan relativisme. Atau seperti ini, yang kedua. Identitas ditentukan diri sendiri. Sudah, gak usah gospel center tan, sudah. Gak usah ngomong berpusat pada Kristus, gak usah gereja-gerejaan. Yang penting kamu itu sukses. Kalau kamu sukses, kamu dipandang orang. Kalau kamu sukses, kamu dihormati orang. Percuma ke gereja, percuma rajin-rajin, dengerin firman, ikut komunitas, CG. Kalau kamu melarat, podo ae. Orang gak akan lihat kamu. Wah, ini bahaya, saudara. Akhirnya banyak orang terjebak menentukan identitas pada pencapaian, pada performa. Berbahaya sekali. Atau pandangan orang fasik seperti ini. Bebas tanpa aturan. Hidup cuma sekali, nikmati saja. Kalau zaman dulu itu, kalau era 90-an itu istilahnya YOLO ya. Nggak tahu sekarang sudah beda lagi mungkin. Yang penting kamu menikmati, you only live once. Kamu cuma hidup sekali. Kalau kamu ikutan firman Tuhan itu membatasi kamu. Kamu tidak bisa melakukan apa yang nikmat sekarang. Ada potongan lagu. Lakukan apa yang kamu mau sekarang. Wah, itu potongan lagu juga yang populer beberapa tahun silam. Jadi semua orang pada akhirnya menikmati hidup. Padahal hidup dalam kebebasan, kalau bukan berdasarkan firman Tuhan, malah jatuhnya kepada kecanduan. Malah terikat, terbelenggu, apapun itu. Terbelenggu minuman keras, narkoba, pornografi, terbelenggu penerimaan dari orang lain. Kalau nggak diperhatikan orang, maka hidupnya merasa hampa. Itu belenggu, saudara. Itu bukan kebebasan. Firman Tuhan ngomong, kita hidup di dalam kasih karunia. Justru kasih karunia-Nya, itulah yang membebaskan kita. Ada amin? Itu kebenaran firman Tuhan, kebenaran iman Kristen. Dunia ngajarin, orang fasik ngajarin. Emosi adalah kompas moral. Lakukan, yang penting kamu enjoy. Kalau kamu nggak enjoy, nggak usah dipaksakan. Ikuti kata hatimu. Kamu pengennya apa? Lakukan aja. Jadi yang menjadi dorongan itu adalah emosi.
Kalau generasi sekarang ngomongnya gini, kalau lagi capek ketemu orang itu, social battery-ku habis gitu. Lagi males ketemu orang, capek, lagi pingin sendirian scroll sosmed, stalking mantan atau apa gitu ya. Yang penting nikmati aja. Kalau kamu nggak mau jangan dipaksa. Akhirnya jadi banyak orang sangat dikuasai oleh perasaan. Bukan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau mager aja. Kalau sebel aja. Ini bahaya saudara. Atau seperti ini. Saya berdoa tidak ada yang seperti ini tempat ini ya saudara. Semua jalan sama aja. Yang penting berbuat baik. Maka kamu akan mendapatkan keselamatan. Enggak harus lewat Yesus. Kalau ini mungkin Anda langsung clear, langsung tahu, wah ini ajaran sesat, ajaran yang keliru. Tapi banyak saudara kita di luar sana yang enggak ngerti. Itu tugas kita saudara, untuk memberitakan kebenaran firman ini. Amin, saudara. Jadi enggak usah berbuat baik. Kamu ikut ajaran ini, ajaran itu, ajaran dan lain sebagainya. Yang penting berbuat kebaikan. Yang penting supaya kamu melakukan karma baik. Kamu melakukan amal ibadah yang baik, maka surga menantimu di sana. Nah, ini bahaya, saudara. Itu pandangan dunia, bukan pandangan iman Kristen, saudara. Tapi ironisnya, saudara, kalau mau jujur, kita tahu iman Kristen bagaimana. Tapi saat praktek di lapangan, waktu kita kembali di marketplace, dimanapun kita berada, jatuhnya seperti ini. Kita gagal menemukan makna yang sejati. Karena seringkali kita memiliki cara pandang atau menggunakan cara pandang orang fasik dalam menjalani hidup ini. Kita pakai cara yang seperti ini lagi, saudara. Secara knowledge kita mungkin tahu iman Kristen, tapi waktu kembali ke lapangan ya bahasanya anak kuliahan, kita pakai cara pandang orang fasik. Kita melakukan apa yang mau kita lakukan demi kenikmatan kita. Bahkan cara kita mendefinisikan makna pun akhirnya keliru. Sehingga seperti ini. Hidupku menjadi bermakna jika aku titik. Kira-kira apa titik-titiknya itu saudara? Hidupku menjadi bermakna kalau aku masuk kampus favorit. Hidupku menjadi bermakna kalau punya banyak aset. Kalau punya rumah. Menjadi juara. Ini mungkin ada yang terusik berbakti pada orang tua, kok nggak bermakna? Bermakna. Tapi banyak anak-anak berbakti dengan orang tua itu demi penerimaan, bukan karena mengasihi Tuhan. Akhirnya merasa tertekan. Fenomena sandwich generation. Wah, aku harus kayak gini, kayak gitu. Akhirnya mencari validasi dari orang tua. Nggak ada yang salah dengan berbakti orang tua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kita harus menghormati orang tua. Tapi banyak orang-orang akhirnya tertekan. Mencari validasi bukan karena mengasihi Tuhan, tapi mencari validasi dari orang. Kemudian hidupku bermakna kalau aku juara. Mungkin yang studi, yang menjadi karyawan, kalau KPI-ku sempurna, maka hidupku bermakna. Dunia punya berbagai macam definisi untuk menjadi bermakna. Tapi apakah benar demikian? Dunia selalu menekankan ekspresi, pencapaian pribadi, atau mungkin aktivitas sosial itu membuat kita bermakna. Tapi apakah itu sesuai dengan firman? Mungkin itu yang membingungkan kita. Loh, ini hal baik loh. Ini hal yang mulia. Karena budaya masa kini memberikan berbagai macam nasihat yang terlihat memiliki makna yang begitu dalam. Tapi ujungnya apa? Berpusat pada diri sendiri. Ujung-ujungnya diri kita. Bukan apa yang dilakukan, tapi kalau itu pusatnya diri kita sendiri, maka kita sedang salah arah. Karena gini loh saudara, kita perlu ingat, sebaik atau semulia apapun yang kita lakukan, apapun yang telah kita capai, jika bukan Kristus, kalau bukan Kristus yang menjadi pusat dan dorongan utama di dalam kehidupan kita, maka itu hanyalah sebuah
sekam. Sama-sama katakan sekam. Itu kekosongan. Tanya pada kanan kiri Anda, kamu sekam atau pohon? Kalau ujungnya untuk diri kita, itu kekosongan. Pemazmur mengatakan, kamu hidup seperti sekam. Kamu membangun sesuatu yang bisa hancur, yang bisa diterpa badai, sesuatu yang sementara, sesuatu yang fana, itu sekam. Kalau saya boleh memberikan analogi yang lain, saya itu punya 2 anak, namanya Bri dan Elena, cewek-cewek. Kami itu suka ke pantai, kalau kita ke Bali, pasti kita main pasir, saudara. Jadi Bri dan Elena itu selalu minta main pasir, itu bikin rumah-rumahan, bikin istana-istanaan, bikin mainan dari pasir dicetak gitu. Tapi namanya di pantai. Waktu ombak itu datang, sebagus apapun istana kecil-kecil itu, tapi kalau ombak itu datang, maka apa yang terjadi? Hancur. Kita berusaha melakukan apapun, saya pasang badan nahan ombak, kalau ombak itu lebih besar dari badan saya, tetap aja hancur. Kita itu punya istana-istana kecil, kita itu membangun apa yang dianggap bermakna oleh dunia. Tapi saat badai kehidupan datang, kegagalan, sakit penyakit, penderitaan, pergumulan, kalau kita menaruh kepada hal-hal yang keliru, Kristus tidak menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Saat itu datang, maka hidup kita pun akan hancur. Kita seperti sekam yang ditiup oleh angin. Mazmur 1 mengatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka kelihatannya oke, kelihatannya baik di luar sana, kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi tidak ada isinya, karena menaruh pengharapan pada sesuatu yang keliru. Ingat khotbah minggu lalu, saudara, sekam ini kulit luar gandum, nggak bisa dimakan, dianggap sebagai limbah, kosong, rapuh, ringan, diterbangkan kemana-mana oleh angin. Kelihatannya sama modelnya, tapi sekam ini kosong. Demikian juga hidup orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menaruh identitasnya kepada hal-hal yang fana, saudara. Semua orang itu pengen hidup dengan penuh makna, tapi tidak berakar, tidak menaruh kepada akar yang betul, menaruh pada akar yang keliru, saudara. Saya ingin kita sama-sama menganalisa hati kita. Kita merenung sejenak. Selama ini, saya menaruh identitas saya itu kemana? Ke siapa? Kalau saya boleh sedikit tampilkan di sini, saudara ya. Kita itu menjadi bermakna. Ada 4 hal ini yang mendasari. Kalau tadi kecil itu secara praktisnya, tapi ada 4 hal ini yang perlu kita analisa. Apakah aku merasa menjadi bermakna ketika aku mendapatkan kekuasaan, ketika aku divalidasi orang, ketika aku diterima oleh orang lain, ketika hidupku mulai nyaman, maka aku bermakna. Atau aku bermakna ketika aku bisa mengendalikan keadaan, mengontrol keadaan. Tapi pertanyaannya, kalau kita tidak diterima orang lain, hidup kita nggak nyaman, kita nggak punya kuasa, kita nggak bisa ngontrol keadaan, apakah hidup kita masih bermakna? Anda boleh merenungkan sejenak. Saya ingin stop sejenak di sini, saudara. Apa yang mendasari perasaan bermakna itu? Ini sebenarnya berhala di dalam hati kita. Ini adalah akar dari semua yang kita lakukan. Saya rindu nanti ketika Anda pulang, Anda boleh berdiskusi dengan istri, anak, atau rekan Anda. Apa yang membuat aku merasa bermakna? Kita tidak akan menemukan makna yang sejati selain kita menemukan itu di dalam Kristus. Amin. Oleh karena itu Agustin pernah mengatakan demikian. Engkau telah menciptakan kami untukmu, ya Tuhan. Dan hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam Engkau.
kalimat ini mengawali doa pribadi Agustin kepada Allah. Dia menyadari bahwa manusia diciptakan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Allah. Dan karena itu hati manusia itu selalu resah, selalu mencari makna, nggak ketemu. Kalau dia tidak menemukan Tuhan, kalau dia nggak mengenal pribadi Tuhan, tidak akan ketemu, saudara. Dia menyadari hal itu. Makanya dia memiliki makna, dia merasakan hidup yang bermakna saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa kehilangan makna yang sejati ketika kita mengejar sesuatu hanya untuk kepuasan diri. Kita melupakan tujuan utama, yaitu hidup bagi kemuliaan Tuhan. Makanya kita sering dengar hidup bagi kemuliaan Tuhan, Soli Deo Gloria. Mungkin ada yang tanya, lu Tuhan ini narsis ta? Tuhan kok pingin dipuja-puja, kok semua buat dia? Bukan Tuhan narsis. Tuhan tahu kalau manusia hidup untuk dirinya sendiri, maka manusia akan mengalami kekosongan. Tujuan dan desain utama manusia waktu manusia diciptakan, yaitu menikmati Tuhan selamanya, menikmati kasih-Nya dan hidup hanya bagi Tuhan. Karena itu adalah desain awal. Tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, itu akan membuat diri kita akan terus merasa kosong. Punya segalanya, tapi tetap hampa. Mencapai banyak hal, tapi merasa sendiri. Merasa kosong. Hidup seperti sekam, ditiup angin. Kelihatan baik, tapi tidak punya akar. Di sini kita belajar bahwa kekosongan hati tidak dapat diatasi dengan mengerjakan sesuatu yang terlihat bermakna. Banyak orang, aku melakukan ini, melakukan itu, supaya hidupku jadi punya arti, punya makna. Tidak bisa aktivitas apapun, sekalipun aktivitas itu terlihat mulia. Makna yang sejati, itu hanya dapat diisi dengan mengenal Kristus. Amin. Sudahkah kita mengenal Kristus? Sudahkah kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya hari ini? Dunia mendorong kita melakukan hal-hal yang mulia. Membagi-bagikan harta. Nggak ada yang salah dengan itu. Punya foundation. Memperhatikan orang miskin. Tapi berapa banyak orang mengakhiri hidupnya ketika sudah mencapai itu semua? Menandakan bukan tentang aktivitasnya, tetapi pengenalan kita akan Kristus, itulah yang membuat kita memiliki makna. Sebagai pertanyaan reflektif di dalam poin yang pertama, saya ingin bertanya kepada Anda. Hal apa yang saat ini membuat saya merasa lebih bermakna? Apakah pencapaian? Ketika saya punya ini, punya itu, punya pasangan, mobil mewah, punya properti, aset banyak. Apakah itu yang membuat kita menjadi lebih bermakna? Dan yang kedua, hari ini, nasihat siapa yang mempengaruhi setiap keputusan kita? Apakah nasihat orang fasik atau kebenaran firman Tuhan? Nasihat orang fasik tidak selalu menjerumuskan, tidak selalu kelihatannya negatif. Tapi kalau itu berpusat pada diri sendiri, artinya apa? Itu nasihat orang fasik. Hari ini kita mau belajar bahwa yang mempengaruhi segala keputusan kita adalah firman Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan? Kita harus memahami makna sejati dalam pengenalan akan firman. Makanya di dalam Mazmur ayat yang kedua dikatakan demikian. Kita baca sama-sama ya, masih semangat, amin. Oke, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Ini bukan cuma siang dan malam. Oh, berarti pagi sama sore enggak ya? Bukan seperti itu ya. Jadi kalau penulis Perjanjian Lama itu nulis siang dan malam ya. Itu ngomongin tentang sepanjang hari, mewakili waktu terang dan waktu gelap. Artinya apa? Merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari. Ada yang menarik di sini, kesukaannya. Sama-sama katakan kesukaannya. Nah kalau lihat di sini kesukaan di dalam bahasa Ibrani-nya itu menggunakan kata-kata hepso, kesenangannya, artinya itu delight, menikmati, bukan kewajiban, bukan tuntutan, bukan beban,
Tapi dia sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan, dalam konteks itu menikmati, mempelajari Taurat. Jadi di sini kita perlu belajar bahwa kita perlu bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan firman Tuhan. Masalahnya, apakah kita menyukai firman Tuhan? Apakah kita membaca firman Tuhan itu sebagai kenikmatan atau tuntutan? Tanya pada kanan kiri Anda, kenikmatan atau tuntutan? Wah, senggol-senggolan sudahan ya. Kenikmatan atau tuntutan? Kalau mau jujur nih ya. Kalau mau jujur, berapa banyak kita membaca firman Tuhan itu karena tuntutan? Karena checklist. Wah, merasa lega karena sudah membaca. Tapi apakah benar demikian? Kalau kita ngomong menikmati, seringkali kita gagal menikmati firman Tuhan. Kita gagal mengasihi firman Tuhan dengan senang hati. Malah Anda lebih suka scrolling daripada baca firman. Saya pun pernah terjebak dengan hal yang demikian. Kita perlu bertobat akan hal itu, saudara. Kalau kita melakukan pembacaan firman Tuhan, waktu berdoa itu hanya sebagai checklist. Ada ungkapan yang menarik di sini. J.D. Greer berkata demikian. Pendekatan orang berinjil dalam membaca Alkitab berarti kita perlu mendisiplin diri. Sama-sama katakan mendisiplin diri. Untuk membaca Alkitab sekalipun kita tidak menginginkannya. Artinya, walaupun kita nggak pingin, kita perlu mendisiplin diri untuk terus membaca Alkitab sambil memiliki perasaan bertobat kepada Allah. Karena faktanya kita tidak mengasihi Allah sepenuh hati. Kita perlu diselaraskan pikiran kita. Diingatkan bahwa Allah tetap menerima kita yang sudah ada di dalam Kristus. Jadi membacanya walaupun Anda nggak pengen, tadi kita sudah belajar, kita nggak mau dikuasai oleh pikiran orang fasik yang selalu berdasarkan emosi. Males, nggak usah baca. Nggak mood. Hari ini kita bertobat. Tuhan, aku nggak pengen. Tapi aku rindu untuk mengerti firman-Mu lebih dalam. Sambil memohon pertolongan dari pribadi Roh Kudus. Roh Kudus, buat aku mengasihi firman. Buat aku mengenal firman secara pribadi. Kita perlu sambil bertobat. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, di sini menunjukkan bahwa memang ini kerentanan kita semua, saudara. Makanya kita belajar bahwa disiplin rohani ini adalah sarana untuk kita berelasi dan mengenal Tuhan. Amin. Dan disiplin rohani adalah sarana anugerah untuk orang percaya untuk mendapatkan sumber kekuatan dan hikmat. Ini penting, saudara. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang ajaran dunia, mana yang ajaran firman, kalau kita nggak ngerti firman Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dan hikmat kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Makanya di sini Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita punya hikmat, kita punya kekuatan. Amin. Tapi saya berdoa waktu kita melakukan disiplin rohani, waktu kita baca firman, waktu kita saat teduh, itu bukan karena mau berkat, saudara. Banyak orang di luar sana seperti ini loh, saudara. Disiplin rohani itu membuka tingkap-tingkap langit. Supaya Tuhan memberkati dengan 100 kali lipat. Wah, makanya berdoa. Kalau belum diberkati, puasamu kurang. Banyak orang berbondong-bondong, wah, nahan makan. Kuat-kuatan sama Tuhan. Nah, masa kita kuat-kuatan sama Tuhan, itu bukan puasa tapi demo, saudara ya. Demo mogok makan. Ini memperlakukan Tuhan seperti praktek pesugihan gitu ya. Loh Tuhan, aku udah gak makan loh, ya urusanmu gitu. Itu kalau Tuhannya saya ya saudara ya. Tapi Tuhan itu baik, menuntun orang pada pertobatan ya. Kemurahan Tuhan begitu luar biasa, saudara ya. Jadi banyak orang disiplin rohani untuk seperti ini. Saya berdoa bahwa disiplin rohani bukanlah cara untuk membuka tingkap-tingkap langit. Bukan supaya Tuhan memberkati kita, tapi supaya kita
mengenal Tuhan. Supaya kita bisa membedakan antara kebenaran firman Tuhan dan nasihat orang fasik. Mengapa sih kok kita perlu seperti itu? Ini harusnya menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Relasi dengan Tuhan itu harusnya menjadi kebutuhan dan bagian hidup sebagai orang percaya. Tidak cukup Anda datang setiap hari Minggu untuk mendengarkan sermon seri seperti ini, sekalipun ini eksposisi menjelaskan Alkitab begitu dalam, nggak cukup. Secara pribadi Anda perlu melakukannya dalam kehidupan Anda sehari-hari di dalam rumah. Makanya kalau kita lihat bagian yang B, Mazmur 1 ayat 2b, dikatakan demikian. Dan yang, katakan sama-sama apa? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada kata-kata yang menarik di dalam merenungkan ini. Jadi saudara, merenungkan ini pakai bahasa namanya yg. Yg itu mengunyah ya bahasa Ibrani. Jadi mengingat, mengulang, memikirkan kebenaran firman Tuhan. Jadi mengunyahnya seperti apa? Seperti hewan mamalia yang memamah bia. Ngerti ya memamah bia itu seperti apa ya? Salah satu hewan yang memamah bia itu apa? Sapi. Nah kebetulan di mana saya tinggal itu ada sapi yang selalu lewat ya saudara ya. Di tengah kota Surabaya Barat situ, tapi ada sapi yang kadang depan rumah, sampai kadang mau masuk carport, itu kesulitan karena sapinya tiba-tiba makan rumput depan rumah saya saudara ya. Jadi sapi itu waktu pagi dia tuh makan rumput. Ditelan, dikunyah-kunyah, habis gitu dilepeh lagi. Itu sapi, itu memamah bia. Ini kata YG itu seperti itu. Dilepeh, dikunyah-kunyah lagi. Habis gitu ditelan, dilepeh lagi. Sampai nutrisi dari rerumputan itu terserap baik di lambungnya. Jadi sistem digestnya sapi seperti itu. Nah firman Tuhan unik sekali menggunakan kata-kata mengunyah ini. Artinya apa? Kalau kita dengerin firman, itu direnungkan. Dipikirkan, kalau ada sesuatu yang mungkin kita tidak paham, kita tidak ngerti secara jelas, coba direnungkan. Maksudnya apa? Bagaimana dengan hidupku? Apa yang aku pertobatkan? Kalau masih belum ngerti, berdiskusi dengan rekan Anda di dalam sel grup CG bersama istri, anak, mendiskusikan firman itu penting siang dan malam. Sepanjang hari kita perlu merenungkan. Bukan cuma saat teduh selesai 30 menit 1 jam di rumah, waktu di kantor sudah lupa. Artinya sepanjang hari, sepanjang hidup kita perlu merenungkan firman. Amin. Bilang kanan kirinya, perlu merenungkan firman yuk. Renungkan firman. Dicerna firmannya. Ini pesan yang mungkin terlihat berulang-ulang yang disampaikan oleh kami sebagai tim pastoral. Tapi saya percaya walaupun ini berulang-ulang, khotbah ini aku yakin bukan khotbah yang sulit dimengerti, tapi sulit dilakukan secara konsisten. Makanya kita perlu belajar menghidupi Injil. Kita perlu belajar merenungkan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang itu pada akhirnya untuk membunuh waktu kosong, untuk membunuh kesunyian, mereka lebih suka doom scrolling daripada deep reading. Doom scrolling itu apa sih? Itu loh, nge-scroll terus gitu ya. Lihat konten-konten macam-macam, wah itu nggak kerasa itu waktunya habis. Kalau nggak gitu, wow, cek ranjang kuningnya kak, diklik gitu. Jadi impulsif buying ya akhirnya ya. Karena apa? Doom scrolling. Waktu kosong, waktu nunggu nggak bisa tidur, wah screen time. Daripada doom scrolling, gantilah dengan deep reading ya saudara ya. Baca firman secara mendalam. Baca pelan-pelan. Kalau nggak ngerti, tanya, diskusi. Tim pastoral di luar selalu ready di sana ya. Ada Pastor Erik, Pastor Nathan yang selalu menjawab segala pertanyaan apologetika dari Anda semua saudara ya. Habis ini dilempari batu saya. Jadi kita perlu memiliki kerinduan untuk membaca firman setiap hari. Melalui pembacaan firman, melalui perenungan, ini adalah sarana sekali lagi untuk kita mengerti jalan orang fasik dan jalan orang benar. Hamba Tuhan terbatas memberi nasihat. Siapapun orangnya,
itu terbatas. Tapi makanya perjalanan iman kita, itu tanggung jawab kita secara pribadi. Untuk kita bertumbuh, itu kita perlu komunitas. Tapi hari ini saya tidak membahas komunitas, karena ini memang topiknya adalah perenungan secara pribadi, saudara. Saya berdoa kita mengasihi firman Tuhan. Pertanyaan reflektifnya hari ini, saudara. Apakah saat merenungkan firman, saya merasa terpaksa atau dengan senang hati? Jujur saudara, saya pun kadang merasa terpaksa. Saya sudah melakukan, aku studi teologi, baca firman, aku pendeta, masuk gak baca firman. Kadang saya jatuh di dalam dosa yang seperti itu, saudara. Saya membuat firman seringkali bisa jadi itu untuk orang lain, bukan relasi saya secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau saya berkhotbah demikian, ini bukan cuma menegur Anda, tapi firman ini sekali lagi sudah menegur saya terlebih dahulu. Saya minta ampun, Tuhan ampuni aku kalau saya kurang mengasihi-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menopang perjalanan iman saya. Kita perlu jujur di hadapan Tuhan kalau seringkali kita tidak mengasihinya sepenuh waktu. Dan yang kedua, apakah saat merenungkan firman Tuhan, saya ingin mendapatkan berkat materi atau karena sungguh-sungguh rindu untuk mengenal Kristus? Biarlah ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua. Lalu bagaimana kita bisa menghidupi makna sejati dalam Kristus? Kita baca sama-sama Mazmur 1 ayat 3, 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita lihat di sini, saudara. Kalau ada tulisan ia seperti pohon yang ditanam menggunakan bahasa Ibraninya itu syatul. Syatul ini artinya apa sih? Ini kalimat pasif, saudara. Artinya pohon itu ditempatkan oleh Allah sendiri. Kalau saya bisa menarik kesimpulan dengan makna teologis, ini artinya bukan inisiatif manusia. Tapi ketika Tuhan menempatkan pohon, menempatkan umat pilihannya, itu adalah inisiatif Allah. Dengan kata lain, kita dipilih, kita ditentukan, kita dipanggil untuk menjadi umatnya, itu bukan karena diri kita, tapi inisiatif Tuhan. Tuhan yang berkarya terlebih dahulu. Kalau kita dipanggil, kita ditanam di tepi aliran air yang sejati itu, maka kita akan berbuah. Maka kita akan melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Yang kita lakukan berhasil ini bukan ngomongin tentang berkat materi, saudara. Bukan tentang makin sukses, makin kaya raya. Bukan seperti itu. Tapi apa yang diperbuatnya berhasil, itu ngomongin karena dia terkoneksi dengan sang sumber air kehidupan itu, saudara. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 dan 7. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jangan disalah kaprahkan. Oh, kalau aku udah saat teduh kenal Tuhan, maka minta apapun Tuhan pasti memberkati. Nah, ini keliru, saudara. Kalau kita perhatikan di sini, kalau hati kita terkoneksi dengan hati Tuhan, kalau kita hidup di dalam firman-Nya, yang kita minta itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, amin. Tapi kita tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Doanya orang yang kenal Tuhan. Doanya orang yang berpusat pada Injil. Doanya bukan hanya untuk kepentingannya, tapi doanya, Tuhan, buat aku semakin sabar supaya aku boleh mencerminkan karakter Kristus. Nah, itu maksudnya apa yang diperbuatnya berhasil. Kamu akan menerimanya. Tuhan, biarlah hidupku semakin serupa seperti Kristus supaya aku jadi saksi Kristus dimanapun aku berada. Inilah yang dimaksudkan untuk kita
mendapatkan apa yang kita minta itu akan diberikan, saudara. Bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah, kepentingan orang lain, saudara. Amin. Makanya kalau kita tahu bahwa kita ditanam Tuhan, itu adalah kalimat pasif. Satu-satunya cara agar kita menemukan makna yang sejati, yaitu bukan cuma melakukan sesuatu. Cara menjalani kehidupan yang bermakna, bukan hanya menjalankan sesuatu yang terlihat baik atau mulia, tetapi apa? Terhubung dengan kebenaran sejati. Amin. Kita connect dengan Tuhan, maka disitulah kita akan berbuah. Maka karakter kita seperti karakter Kristus. Kita bisa menghidupi Injil. Inilah kehidupan yang bermakna. Kehidupan bermakna itu bukan tentang apa yang kita capai, apa yang kita dapatkan. Tetapi yang paling penting adalah Kristus yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Oleh karena Tim Keller pernah berkata demikian, "You don't realize Jesus is all you need until Jesus all you have." Kalau saya boleh memparafrasekannya, Anda tidak akan melihat Yesus ini satu-satunya makna dan pengharapan sampai kita sadar bahwa makna yang sejati itu dapat ditemukan di dalam Kristus. Inilah yang mestinya menjadi landasan kita sebagai orang percaya. Bukan melakukan lebih banyak, tetapi tentang berdiam dan berakar. Sama-sama katakan berdiam dan berakar. Kepada siapa? Kepada di dalam pribadi Kristus. Ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan tentang apa yang kita capai. Sehingga kalau tadi di poin pertama, hidupku bermakna kalau jika titik itu. Hari ini di poin yang ketiga kita melihat saya tidak harus menjadi, mencapai, memiliki titik itu untuk menjadi bermakna. Karena dalam Kristus saya memiliki makna hidup yang sejati. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Kita tidak harus punya ini semua. Bukan berarti ini salah. Tapi ini bukan tujuan. Yang paling utama adalah kita memiliki Kristus. Saat Kristus menjadi pusat, menjadi poros seluruh kehidupan kita, maka semua hal yang kita lakukan itu memiliki makna. Sekalipun hal itu terlihat kecil, terlihat sepele, gak dianggap dunia. Kalau Kristus menjadi pusat, itulah makna yang sejati. Bukan tentang apa yang kita lakukan. Anda menjadi ibu rumah tangga, Anda sedang menghidupi makna sejati dalam Kristus. Sedang cuci piring untuk keluarga, ganti popok, bantuin anak, bikin bekal, itu Anda sedang melakukannya demi Kristus. Anda memiliki hidup yang bermakna, tidak harus punya uang miliaran untuk membantu orang, jadi filantropis, hidupnya dermawan, bagi-bagi uang, melayani, berkhotbah terkenal, lalu menjadi bermakna. Bukan demikian. Tapi ada hal-hal yang begitu mungkin tidak dianggap dunia, begitu kecil. Tapi ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, itulah kehidupan yang bermakna. Ada amin, saudara. Jangan merasa, ya saya cuma ibu rumah tangga, saya bukan dosen, saya bukan pengusaha, ya saya cuma merawat anak. Itu bermakna. Saya cuma sapu pel di rumah, saya menolong untuk koordinasi, saya melakukan ini. Itu bukan artinya kita hidupnya gak bermakna. Sekali lagi, semua punya makna kalau Kristus yang jadi pusat. Amin. Pertanyaannya sekali lagi, apakah saya hari ini sudah benar-benar terhubung dengan Kristus, sang pohon kehidupan itu? Di luar Kristus, di luar sang pokok anggur itu, maka kita tidak akan bisa berbuah. Makanya waktu sekolah minggu ada lagu yang sangat berkesan. Yesus pokok dan hafal, terima kasih. Tinggallah di dalamnya,
Itu lagu yang begitu terlihat anak-anak. Terlihat, oh itu anak-anak kids, Gibeon Kids. Enggak saudara, itu punya makna. Kata-kata terakhirnya, pastilah kau akan berbuah. Jadi menarik sekali. Kalau kita tinggal dalam Yesus, apapun yang kita lakukan, buah apapun yang kita lakukan, itu punya makna yang sejati, saudara. Amin. Kalau kita perhatiin, di dalam Mazmur 1 ayat 6 ini, saudara. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang benar itu seperti apa? Merenungkan Taurat Tuhan, meninggalkan nasihat orang fasik. Siapa di antara kita yang sudah meninggalkan nasihat orang fasik dengan sempurna? Siapa di antara kita yang menyukai Taurat Tuhan, firman Tuhan? Siapa di antara kita yang berhasil melakukan seperti itu? Mazmur 1 ayat 6 ini merupakan penggenapan yang Yesus lakukan. Yesus adalah gambaran orang benar di dalam Mazmur 1. Ketika iblis mencobai Yesus, apa yang keluar dari mulut Yesus? Firman Tuhan. Dia selalu berkata tidak pada nasihat orang fasik. Dia selalu mencintai Taurat Tuhan siang dan malam tanpa merasa tertekan dan lelah. Mazmur 1 ini digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Bahkan Yesus rela berjalan ke salib. Dia taat. Itu apa? Demi firman Tuhan. Dia menggantikan kita orang-orang fasik ini demi firman Tuhan. Dia taat dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Di luar Kristus kita adalah orang-orang fasik. Hari ini kita yang di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena Kristus menebus kita terlebih dahulu. Dia membawa kita dari jalan orang fasik menuju jalan orang benar. Itulah yang Yesus lakukan, saudara. Yesus adalah satu-satunya orang benar yang senang dengan hukum Tuhan. Yesus tidak hanya menaatinya, tetapi juga menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan Yesus berkata, akulah air hidup. Kamu gak akan menikmati kepuasan, kamu gak akan menikmati makna yang sejati kalau kamu tidak terkoneksi dengan aku. Kamu harus minum air hidup itu. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 14, kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai kepada Allah kita. Kita lihat di sini penggunaan Mazmur itu juga menggunakan air. Yesus berkata bahwa dirinya adalah air hidup. Ini gambaran metaforis di dalam Mazmur yang digenapi di dalam Yohanes. Kalau kita perhatikan di sini, Mazmur 1 ayat 3 mengatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi Yesus ngomong, akulah air hidup itu. Yesus adalah sumber air kehidupan yang sejati. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, kamu akan berbuat tepat waktu kalau kamu terkoneksi dengan air itu. Yesus ngomong, kamu akan berbuah kalau kamu connect dengan aku. Kamu akan menerima hidup yang bermakna dan berbuah di dalam kekekalan juga. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan tidak layu daunnya. Tapi Yesus ngomong, kalau kamu terkoneksi dengan aku, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Jiwamu dipuaskan oleh kasih Kristus dan anugerah Kristus. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, saudara. Biarlah hari ini tuh kita terus terhubung
dengan sang pohon kehidupan, sang air hidup yang membuat diri kita memiliki makna yang sejati di dalam Kristus. Makna yang sejati itu bukan ditemukan di dalam pencapaian diri, tetapi di dalam relasi dengan Kristus, sang air hidup. Amin. Saya undang Anda bangkit berdiri. Di salib, sang air hidup rela mengalami kehausan, supaya kita yang haus mencari makna di dalam dunia yang begitu fana, kita mendapatkan kepuasan sejati dari makna yang sejati hidup di dalam Dia. Di salib Kristus sang firman hidup. Sang firman hidup rela hidup seperti orang fasik, menanggung hukuman seperti orang fasik. Di salib Yesus taat menggantikan kita, supaya kita yang dulunya orang fasik dapat dibenarkan di dalam Dia. Amin, saudara. Orang berinjil, gospel people, hari ini kita menyadari bahwa kita tidak mendengarkan nasihat orang fasik yang senang mengejar makna dari suatu pencapaian yang sementara. Orang berinjil rindu merenungkan kebenaran firman siang dan malam. Karena melalui firman Tuhan, kita dapat memahami makna hidup yang sejati. Amin. Gospel people, orang yang berinjil hidup di dalam kebenaran firman Kristus. Karena di dalam firman-Nya kita mendapatkan akar yang kokoh, sehingga kita dimampukan untuk tidak terombang-ambing dengan berbagai macam ajaran, tetapi kita dapat berbuah lebat, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dimampukan oleh anugerah-Nya melalui pribadi Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita, saudara. Amin.